Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-nuril mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para cucu Rasulullah SAW yang dengan taklim kepada beliau, kita berharap syafaat Rasulullah SAW. Para asatid, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini mewakili tuan rumah Ustaz Haji Yasin sekeluarga. Pertama, menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada panjenengan semua yang telah sudi meluangkan waktu untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ustaz Haji Yasin sekeluarga tidak mampu membalas apa-apa kecuali ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan doa jazakumullah ahsanal jazaa wa jazakumullahu khairan katsiran. Yang kedua, memohon maaf sebesar-besarnya kepada panjenengan semua jika ada kekurangan dalam bentuk apapun, baik tempat penyambutan atau hidangan yang nantinya akan diberikan kepada panjenengan. Kalau ada yang berkenan, kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, tadi beliau Ustaz Haji Yasin meminta kepada Al-Fakir untuk menyampaikan sedikit tentang Maulid. Rasulullah SAW adalah makhluk paling sempurna. Beliau satu-satunya makhluk yang menggabungkan antara jalal dan jamal, sehingga dari keduanya muncullah al-kamal. Beliau satu-satunya makhluk yang paling sempurna. Laisa kamitslihi makhluk, tidak ada makhluk satupun yang menyamai beliau. Beliau makhluk, tapi tidak seperti makhluk yang lain. Li'annahu rasulun laisa kamitslihi syai', karena beliau adalah utusan dari zat yang tidak menyamai apapun. Dari sisi fisik beliau paling sempurna, tidak ada duanya. Makanya dalam salat duha beliau disebut sebagai yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim memiliki makna yang umum, yaitu yang ayahnya meninggal ketika masih kecil, bahkan dia sebelum lahir ayahnya sudah meninggal. Beliau yatim. Tapi ada makna yatim yang lain yang juga digandaki oleh Allah. Dalam bahasa Arab biasa ada istilah yatim atau yatim. Ketika ada kalung yang terdiri dari untayan batu-batu mulia, maka batu yang paling istimewa, yang paling besar dan paling mahal itu disebut dengan yatim atau yatim. Artinya yang terindah di antara yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan yatim. Secara fisik beliau paling sempurna, secara akhlak beliau paling sempurna, secara mukjizat dan secara apapun beliau paling sempurna. Karena itu Sayyidina Hasan bin Thabit, salah satu sahabat Rasulullah SAW, mensifati beliau seperti yang sering kita dengar, wa ajmalu minka lam taruqatu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa. Yang lebih indah, lebih rupawan dibanding engkau wahai Rasulullah SAW, belum pernah aku melihat sebelumnya dan belum pernah dilahirkan oleh seorang ibu di manapun sejak zaman Nabi Adam. Khuliqa mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan wahai Rasulullah terbebas dari segala kekurangan, tidak ada kekurangan saja apapun, zahir maupun batin. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha', seolah-olah engkau diciptakan oleh Allah sesuai keinginanmu wahai Rasulullah SAW. Berbicara kesempurnaan fisik beliau, tadi dibaca dalam qasidah, salah satu keindahan fisik beliau, waqaful Mustafa kal wardinati wa yuqidruha ila masakaya. Tapak tangan Rasulullah SAW itu ibarat mawar, lembut sekaligus harum. Ketika Rasulullah menyentuh tangan orang lain, maka aroma harum
dari sentuhan tangan Rasulullah SAW itu akan melekat pada orang yang disentuh, walaupun dia sudah mandi berhari-hari, akan tetap melekat. Karena itu dulu sahabat itu masyhur sekali di kalangan sahabat, kalau ada anak kecil kok aroma kepalanya itu wangi, anda habis dielus oleh Rasulullah SAW. Karena wanginya tidak sama dengan wangian apapun. Keringatnya Rasulullah SAW itu wangi. Suatu ketika beliau pernah istirahat di rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Sayyidina Anas. Ummu Sulaim ini mahram dari jalur susuan, dari jalur rotor kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul tidur keluar keringat oleh Sayyidatina Ummu Sulaim radhiyallahu anha, keringatnya diambil. Rasulullah terbangun kaget, apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Sayyidatina Ummu Sulaim menjawab, wahai Rasulullah, kami berharap berkah dari keringat Anda. Kalau ada putra kami yang sakit, kami olesi dengan keringat Anda seketika dia sembuh. Dan keringat itu wahai Rasulullah kami campur dengan minyak wangi yang kami miliki, akhirnya berubah menjadi minyak wangi yang tidak terkandung oleh wangi yang lain. Itu salah satu kesempurnaan fisik Rasulullah SAW. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibi annahu kad marra fi. Rasul itu kalau habis melewati satu lorong, satu gang, semua orang paham, walaupun tidak melihat Rasulullah situ, paham Rasulullah bisa lewat sini. Kenapa? Dari aroma wangi yang semerbak di lorong itu sampai berhari-hari. Ini salah satu kesempurnaan fisik Rasulullah SAW. Semuanya istimewa. Yang keluar dari jalan depan Rasulullah atau yang sering kita sebut kencing, rasanya kurang sopan kalau kita menyebut yang keluar dari itu sebagai kencing, karena istimewa. Kencing siapapun itu najis dan kita tahu sendiri aromanya. Tapi dari Rasulullah SAW itu suci dan wangi. Suatu ketika pernah Rasulullah itu kalau malam, karena zaman dulu itu tidak ada kamar mandi di dalam rumah di luar, Rasulullah SAW kalau malam biasanya menyediakan kayak pispot gitu, tempat kencing. Kalau di malam hari mau kencing itu di badan situ, pagi langsung dibuang biasanya begitu. Suatu ketika Rasulullah kencing di wadah itu, mengeluarkan air di wadah itu, kemudian Ummu Aiman itu nggak tahu cairan apa itu diminum. Pagi harinya Rasul mencari nggak ketemu kemana, nanya ke Ummu Aiman, akhirnya jawab, mana cairan yang dibawa ranjang tadi? Saya minum, Rasul, saya haus, akhirnya saya minum. Dan saya dan Ummu Aiman sama sekali nggak sadar kalau itu kencing. Kenapa? Rasanya tidak rasa kencing, baunya tidak bau kencing. Luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau begitu, kalau memang betul kamu minum, perut kamu tidak akan pernah tersentuh dengan neraka. Karena ada air yang keluar dari jalan depan Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi pernah bekam darahnya yang terkumpul dari habis bekam itu diperintahkan untuk dipendam. Dia menyuruh Sayyidina Abdullah bin Zubair, keponakannya Sayyidah Aisyah, ini dipendam. Akhirnya beliau pergi, kemudian balik. Sudah kamu pendam? Iya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang paling tertutup, tidak mungkin diketahui oleh siapapun. Hanya Rasulullah bertanya, jangan-jangan kamu minum? Iya Rasulullah, betul saya minum. Kamu tidak akan tersentuh oleh neraka gara-gara minum darah Rasulullah. Bukan berarti terus kemudian setelah minum darah Nabi tidak bakalan maksiat dan yang lain. Mungkin maksiat, mungkin dosa besar, tapi pasti sebelum meninggal diberi pertolongan oleh Allah untuk bertobat sehingga luntur dosa besar. Kalau ini orang biasa minum darahnya Rasulullah SAW, bagaimana mungkin kalau orang itu di dunia mengalir darah daging Rasulullah SAW? Tidak masuk selain Nabi, selain malaikat, tidak ada yang masuk. Mungkin berbuat salah, mungkin berbuat dosa, bahkan dosa besar sekalipun. Tapi pasti karena kecintaan Allah kepada kekasihnya, sebelum meninggal pasti diberi pertolongan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara dari sisi fisik itu salah satu keutamaan. Kalau kita mau membicarakan semuanya, seumur hidup kita habiskan akan habis. Seumur hidup seluruh manusia. Kalau kita berbicara tentang kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW, cukup kita bicarakan kasih sayangnya saja kepada umat. Salah satu kesempurnaan akhlak beliau bersabda, ana lakum bimanzilatil walid. Aku ini bagi kalian seperti orang tua. Bagaimana kita lihat kecintaan orang tua, kecintaan Nabi kepada kita umatnya,
bukan hanya yang saleh, bahkan yang sekecil apapun. Nabi cinta kepada umat yang dipikirkan umat. Setiap orang yang cinta pada orang lain pasti ada tendensi. Buktinya orang tua yang cintanya kepada anak cinta luar biasa, tapi ketika terus menerus membuat hati orang tuanya jengkel, orang tuanya jengkel juga, marah, bisa membuatkan cinta, bahkan bisa diusir dari rumah. Begitu cinta suami kepada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, dan semuanya, teman kepada teman, semua pasti ada tendensi, kecuali cintanya Rasulullah SAW tidak terbatas dan tidak bertendensi. Betapa banyak kita maksiat, mengabaikan syariat Rasulullah SAW, meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Walaupun begitu Rasulullah sangat merindukan kita, sangat menyayangi kita, sangat mencintai kita. Tadi dalam qasidah juga dibaca, Muhammad, Sayyidina Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Rasulullah itu ketika menghadapi sakratul maut. Sakratul maut itu sakit yang dialami sebelum orang itu meninggal. Itu sakitnya. Setiap orang meninggal pasti akan mengalami beberapa kali sekarat, bukan satu kali. Satu kali sekarat itu sakitnya mengalahkan kita hidup-hidup, jadinya disayat-sayat. Itu satu kali. Kalau beberapa kali, Rasulullah mengalami itu. Setiap orang yang mengalami itu pasti lupa siapapun, kecuali Rasulullah SAW. Masih mengingat kita. Su'ali ummati ba'di. Beliau itu gak tenang sebelum meninggal, sebelum nyawanya dicabut, karena kepikiran umatnya. Kira-kira siapa yang menjaga umatnya setelahnya. Sampai akhirnya turun malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan pada Rasulullah SAW bahwa Allah yang akan menjaga sendiri umat Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu dia lega dan mempersilahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa beliau. Dalam kondisi seperti itu, akhirnya ketika beliau sebelum meninggal itu sakit berhari-hari, mulai dari akhir Safar sampai 12 Rabiul Awal meninggalnya. Itu sakit luar biasa, sakit tidak kuat, pergi ke masjid, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selama beberapa kali sholat. Ketika beliau sekarat, sesekali pingsan, tapi tetap beliau yang dipanggil-panggil ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ketika beliau sekarat, ditarik nyawanya, padahal sangat pelan, malaikat Israel menarik nyawa beliau. Itu beliau kesakitan, tidak kuat. Akhirnya terucap doa dari beliau, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, Allahumma khafif alayya sakaratul maut. La ilaha illallah, mati ini didoleh oleh sekarat yang sangat menyakitkan. Ya Allah, ringankanlah pedihnya sekarat untukku. Hanya seketika, karena Nabi yang minta kekasih Allah. Seketika malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam pada Rasulullah SAW dan mengkabarkan, wahai Rasulullah, sakitnya sekarat untuk Anda diringankan 70 kali lipat. Kalau kita tentu senang, Rasulullah justru nangis gara-gara mendengar sakitnya diringankan 70 kali lipat. Beliau nangis bukan karena apa, ingat kita umatnya. Rasulullah itu dikasih kekuatan 40 laki-laki, sebagai mereka mengatakan 100 kali laki-laki yang kuat sekalipun itu tidak kuat menahan sakitnya sekarang. Dia langsung berpikiran umatnya, ya Allah, kalau aku sekuat ini tidak tahan menahan sakaratul maut, bagaimana dengan umatku yang lebih lemah dari itu, ya Allah. Akhirnya doanya dirubah. Kalau tadi minta sakaratul mautnya itu diringankan, beliau merubah doanya, Allahumma sakil alayya wa khafif ala ummati, sakil alayya wa khafif ala ummati, sakil alayya wa khafif ala ummati. Allah, bebankan seluruh sakitnya sakaratul maut untuk umatku kepadaku, ya Allah. Yang penting umatku kau ringankan. Dan ulang-ulang itu 3 kali dalam kondisi sekarat kesakitan. Yang dipikirkan umatnya bukan hanya umatnya yang saleh, tapi umat-umatnya yang berdosa juga dipikir, karena Rasulullah seperti itu kasih sayang Rasulullah SAW. Di akhirat, di mahsyar, di sirat yang dipikirkan semuanya umatnya. Beliau mengatakan, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku aku persiapkan untuk menolong orang-orang dari umatku yang di dunia dulu melakukan dosa besar. Aku persiapkan untuk mereka. Orang yang dosa besar dipikirkan oleh Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah SAW, apalagi yang saleh. Karena itu awas, kita perlu waspada, perlu betul-betul hati-hati dengan sikap kita, ucapan kita, share-sharean medsos kita. Jangan sampai itu menyinggung perasaan satu saja dari umatnya Rasulullah SAW yang bejat sekali, yang
sefasik apapun, apalagi yang saleh, apalagi keturunan Rasulullah SAW. Kenapa? Itu akan menyakiti Rasulullah SAW, karena semuanya akan dilaporkan pada Rasulullah SAW, dan itu menyakiti hati beliau. Satu umatnya yang fasik disakiti, Rasulullah yang merasa sakit. Sabidun alaihi itu Rasulullah SAW. Karena itu ketika kita mau menyakiti perasaan orang, baik dengan ucapan tingkah laku kita, ingatlah bahwa itu menyakiti hati Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kita selalu ingat seperti itu, kita akan lebih bisa menjaga sikap kita, komentar kita, share-sharean kita, sikap kita. Ingatlah bahwa itu dilaporkan pada Rasulullah SAW, dan itu menyakiti perasaan Rasulullah SAW. Semua umatnya dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau dikasih tawaran oleh Allah, walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan, Tuhan akan memberi apapun yang kamu mau sampai kamu puas dan kamu ingin minta apapun. Kalau kita pasti minta kepentingan kita atau orang-orang dekat kita, keluarga kita. Tapi Rasulullah begitu ditawari itu, yang diingat kita umatnya. Wallahi kata Rasulullah, la ardo wa wahid min ummati finnar. Demi Allah, ya Rabb, aku tidak akan rela kalau masih ada satu pun umatku yang tersisa di neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari kita sedikit berusaha menyenangkan hati beliau dengan mengamalkan syariat beliau, mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah beliau semampu kita. Yang wajib itu kita lakukan, yang haram kita tinggalkan, yang sunnah-sunnah kita melakukan semampu kita. Bertahap untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW. Jangan sampai, mari kita tekadkan dalam diri kita, jangan sampai keluar bulan Rabiul Awal kita sudah di penghujung bulan Rabiul Awal. Jangan sampai bulan Rabiul Awal ini keluar, kenalnya kita pada Nabi tidak bertambah, tidak punya istiqomah wirid sholawat setiap hari minimal 300, walaupun dengan hanya sholawat pakai takbir Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi minimal 300. Insya Allah 5 menit selesai. Kita rutinkan, kalau yang belum rutin kita rutinkan setiap hari. Kita amalkan sunnah-sunnah beliau semampu kita. Bertahap, yang penting istiqomah, nanti ditingkatkan sedikit demi sedikit, dan berusaha terus mengenal Rasulullah SAW. Semoga kita sebelum meninggal dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa memandang berjumpa Rasulullah SAW. Ini adalah kenikmatan terbesar, bahkan lebih indah dibanding surga, bertemu Rasulullah SAW. Semoga ketika kita akan meninggal disambut ruh kita oleh Rasulullah SAW, di barzah bertemu Rasulullah SAW, di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, tanpa adab, tanpa hisab, tanpa cobaan, tanpa ujian, murni anugerah dari Allah dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan.